Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, akan membahas tentang prinsip efektif pengembangan kurikulum dan contoh pengimplementasian serta rancangan rumusan di sekolah. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Septi Risnawati, yang kedua Rizky Jihan Saputri, yang ketiga Atika Rahmah, yang keempat Rinawati, yang kelima Ain Aslatifah, dan yang keenam Nurul Fikiani. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rincian prinsip efektif yang akan dijelaskan oleh Mbak Jihan. Silakan. Ya. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskanlah prinsip relevansi efektivitas kurikulum di salah satu sekolah. Kurikulum memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Keberhasilan kurikulum merupakan salah satu bentuk nyata dalam mengusahakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan nilai luhur masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rinawati. Pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, efektivitas mengajar guru. Efektivitas guru ini mencakup sejauh mana seorang guru melakukan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada efektivitas belajar siswa. Efektivitas belajar siswa ini menyangkut sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Selanjutnya terkait efektivitas mengajar guru dan siswa yang akan dijelaskan oleh Mbak Atika. Ya, yang pertama, efektivitas mengajar guru dalam aspek mengajar guru jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, efektivitas belajar siswa. Pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Oleh karena itu, ada upaya membuat kegiatan pengembangan kurikulum menjadi tujuan tanpa kegiatan yang berlebihan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, implementasi prinsip efektivitas akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Silakan. Ya, baik. Implementasi prinsip efektivitas kurikulum di salah satu sekolah. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah, guru harus membuat perangkat pembelajaran yang meliputi program tahunan, program semester,
silabus, RPP, bahan ajar, LKPD, pengembangan instrumen, serta penilaian. Dalam pembuatan program semester, tentunya harus merujuk pada kurikulum yang berlaku. Sehingga guru perlu merancang program kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Misalnya saja, dalam suatu sekolah dasar, kelas 5, semester 2, dalam semester kelas 5, guru harus menyelesaikan pembelajaran tema 1. Sebagai contoh, tentang organ gerak hewan dan manusia yang harus diselesaikan dalam 1 bulan. Berikut ini merupakan contoh program semester kelas 5, semester 2. Screen-nya boleh dibagikan. Ya, untuk slide selanjutnya, materi selanjutnya ini ada contoh program semester dari salah satu sekolah dasar di Kabupaten Banyumas, yaitu SD Negeri 1 Samudra. Di sana ada program semester yang dibuat oleh guru kelas 5 pada semester 2, tema 6, mengenai panas dan perpindahannya. Pada program semester yang dibuat oleh guru, kolom-kolom yang telah dibuatnya itu ada materi yang akan disampaikan, kemudian pembelajarannya, ada alokasi waktu, serta bulan maupun keterangan. Kemudian di sini juga sudah ditulis dengan jelas mengenai pembagian-pembagiannya. Untuk materi pertama, subtema pertama itu pada pertemuan ke-1 hingga ke-6, untuk alokasi waktunya sekitar 24-32 jam, kemudian dilaksanakan di Januari di minggu pertama hingga minggu kedua. Kemudian untuk bulan selanjutnya, yaitu Februari hingga bulan Maret dan April, itu ada penyelesaian dari materi-materi selanjutnya. Untuk bulan Maret itu di sini juga dicantumkan mengenai kegiatan ulangan tengah semester maupun penilaian tengah semester. Kemudian di bulan Mei hingga Juni ada ujian sekolah, liburan awal puasa, ada ujian akhir semester, ujian praktek maupun hingga pembagian raport. Tujuan dari pembuatan program semester ini yaitu sebagai gambaran bagaimana kegiatan belajar dilaksanakan selama 1 semester ke depan, sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan jam pelajaran yang telah dibuatnya, sehingga semua materi dalam 1 semester itu telah disampaikan dengan baik oleh guru. Kemudian dari tabel tersebut juga guru telah membuat program semester dengan mempertimbangkan alokasi waktunya tentunya ya. Guru menargetkan bahwa dalam 1 semester itu materi harus disampaikan dengan tuntas sesuai dengan kurikulum yang ada. Setelah guru melaksanakan pembelajaran, ternyata guru berhasil menyelesaikan pembelajarannya, sehingga target dari pembuatan promes tersebut telah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa prinsip efektivitas telah terlaksanakan oleh guru tersebut. Ketika semua perangkat pembelajaran telah dibuat dan diimplementasikan dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan optimal, maka guru telah memenuhi prinsip efektivitas pembelajaran. Sedangkan jika ditinjau dari segi siswanya, dari efektivitas belajar siswanya, jika guru telah mampu menyampaikan kegiatan pembelajaran dan siswa tersebut telah mengikuti pembelajaran dengan baik, maka prinsip efektivitas belajar siswa telah tercapai dengan optimal. Ya, selain dari pembuatan program semester yang dibuat oleh guru, ada juga administrasi kelas yang meliputi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Pembuatan RPP ini dilaksanakan untuk 1 kali pembelajaran. Pada proses perancangan RPP, tentu guru memikirkan bagaimana dalam membuat indikator yang diturunkan dari kompetensi dasar, kemudian membuat tujuan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model serta metode pembelajaran yang akan digunakannya. Ya, jadi dalam prinsip efektivitas ini
tujuan yang dilakukan yaitu bagaimana guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang tentunya pastinya mempunyai target. Target tersebut telah tertera dalam program tahunan, program semester yang dikembangkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dalam satu kali pembelajaran. Dari situ, ketika guru telah mengimplementasikannya dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip efektivitas dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru itu dapat berjalan dengan optimal. Sementara jika siswanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan memenuhi target dari tujuan pembelajaran, maka efektivitas belajar siswa dikatakan telah berjalan dengan optimal. Jadi terkait dengan prinsip efektivitas pembelajaran, sebelum saya tutup, saya sedikit memberi konklusi ataupun kesimpulan. Jadi prinsip efektivitas itu sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan juga diimplementasikan. Dan hasilnya itu bisa terlihat dari rencana yang sudah dibuat. Kemudian ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan juga efektivitas belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.